Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para alim ulama, para guru, para asatidz, para sesepuh, bin sepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji Masyuril Qomis yang sudah hadir di depan kita. Dan sama-sama kita hormati Ustadz Ki Haji Salman Al-Hafiz. Sama-sama kita hormati para asatidz yang hadir, diantaranya Ustadz Ahmad Zarkasi Asagi, kemudian ada Ustadz Mahmud. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Al-Hidayah, Ustadz Nandi. Sama-sama kita hormati Ketua RW kita, RW 07, Bapak Zuherman yang hadir. Selalu sehat, Pak. Kemudian sama-sama kita hormati pembina penasehat yang hadir, diantaranya Bapak Dr. Adi Saputra, Bapak Haji Adi Saputra. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Idam MKK. Sama-sama kita hormati sesepuh kita, guru kita Bapak Ustadz Haji Sugirno. Sama-sama kita hormati Ketua DMI Cabang Srengseng Sawah, Ustadz Abrojak beserta pengurusnya. Kemudian Ketua Masjid dan Musola Sawilayah RW 07 yang tergabung dalam Majelis Talim Mahasiswa Arafah yang tidak saya sebutkan satu persatu, beserta jamaah semuanya yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti rangkaian ibadah. Pertama, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan silaturahim, kemudian thalabul ilmi, dan insya Allah nanti ada santunan anak yatim. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita ke tempat yang mulia ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kalau kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan keberkahan Suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kuliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang berbahagia, pada Ahad kali ini kita luar biasa. Yang biasanya kita kajian, tapi pagi ini Musola Al-Hidayah telah menyiapkan rangkaian acara. Saya akan menyampaikan susunan acara. Pertama yaitu pembukaan, kemudian ceramah agama nanti insya Allah akan disampaikan guru kita Dr. Ki Haji Masyuril Qomis. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Ketua DKM Musola Al-Hidayah
Yang keempat, sambutan Ketua Majelis Taklim Arafah. Kemudian yang kelima, penampilan tim hadroh ibu-ibu Al-Hidayah. Kemudian yang keenam, nanti ada santunan anak yatim. Kemudian ditutup dengan doa. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk membersihkan waktu acara pembukaan tadi kita sudah buka. Untuk selanjutnya pembacaan shalawat dusur yang akan disampaikan Ustadz Muhammad kepada beliau, kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik. أسعد يا ربي والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والخلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي قدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة ورسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya kita ikuti Ma'yudatul Hasanah yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mazuril Qamis MA. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul mukarramun wal mukarramat, wabil khusus akhinal kiram Ustadz Kiai Haji Salman yang harusnya beliau baca kitab untuk kita dulu, tapi mungkin karena padatnya kegiatan subuh ini langsung diberikan ke saya, padahal saya tadi mau nyantai dulu, mau nonton bola Inggris lawan Panama atau Ghana lawan apa tadi satu lagi itu. Saya berpikir Ustaz Salman duluan tadi, maka saya nyantai dulu ke rumah, habis subuh dari masjid saya ke rumah dulu gitu. Para asatidz, para kiai, para pembina, wabil khusus Musholla Al-Hidayah tentunya, mari kita bersama-sama memulai ta'lim kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Biasanya Bu, kalau saya baca Quran begitu, yang teriak itu ibu-ibu itu. Saya ulang lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ أن يتقوا الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا
سديدا. Shadaqallahul azim. Ini biasa kalau udah tua begini nih suaranya nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? Soalnya saya lihat ibu-ibu udah nyiapin tuh sarapan di luar tuh. Benar, Bu? Nah, biasa sarapan di Al-Hidayah ini enak, Pak. Pulang-pulang buat sayur. Nasi kebuli. Siapapun kita hari ini, sebagai seorang muslim, kita ada yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Terus tadi. Maqasidus syariah. Untuk apa kita hidup? Ya untuk sebagai hamba Allah, betul. Untuk apa? Untuk menjaga maqasid syariah itu. Saya sebagai kiai, beliau sebagai kiai, yang mengangkat kami kiai itu masyarakat. Benar gak? Yang mengangkat kita itu ustadz itu kan masyarakat. Benar gak, Pak? Ada Pak Ketua DMI, ada Pak Ustadz, ada penasehat. Semua ini fungsi kita sama. Apa itu? Mempertahankan dan menjaga maqasid syariah. Pemimpin negeri ini pun punya kewajiban untuk maqasid asy-syariah. Selama dia muslim, maqasid asy-syariah itu perlu. Itu saja. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin. Hifzuddin. Semua kita punya tugas menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ansarullah atau ansarullah? Ansarullah. Ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kunu, jadilah kamu ansarallah, menjadi penolong agama Allah. Pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, in tansurullah yansurkum, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kita punya pendirian. Wah, ini yang hadir hari ini rame nih. Dibanding Al-Huda kemarin, mana lebih rame? Apa karena musallanya kecil kelihatan rame, Al-Huda besar kelihatan tidak rame? Apa yang saya maksudkan? Kita hari ini intan surullah. Kita inilah yang menjadi penolong agama Allah. Amin. Jadi siapapun kita hari ini, mau ustadz, mau kepala rumah tangga, mau Pak RW, hadir hari ini Pak RW ya, mau Pak RT, mau presiden, mau gubernur, siapapun kita harus hifzuddin, kita pelihara agama itu. Dari mana kita mulai? Dari diri kita. Ibda binafsi. Terus keluarga kita. Terus lingkungan kita. Terus RW kita. Terus kabupaten kita. Terus provinsi kita. Terus negeri kita. Terus dunia. Nggak boleh cuek itu, Pak. Maka kita bersyukur di Srengseng Sawah ada pengajian Ahad, ada pengajian Sabtu, ya, ada pengajian di setiap masjid dan mushola. Untuk apa ini? Bahagian dari hifzuddin.
Kita bersyukur ada pondok pesantren di sekitar ini. Pak Kiai kita ini ada pondok pesantren. Di ujung sini ada pondok pesantren. Di depan ada madrasah aliyah negeri. Benar ya? Di ujung sana ada madrasah sanawiyah. Ini daerah sekolahan ini. Saya pindah ke sini, survei pertama saya adalah saya harus rumah dekat masjid, harus dekat dengan rumah sakit, harus dekat dengan sekolahan. Karena menurut saya semakin tua, pastilah dekat dengan masjid. Semakin tua, pastilah dekat dengan rumah sakit. Tapi anak-anak kita harus dididik dengan sekolah yang membuat dia cerah agamanya. Amin. Jadi bersyukur nih tinggal di Srengseng Sawah ini. Benar ini. Hibzud di. Bahwa sekarang pondok pesantren mulai diobok-obok. Ya Ustaz. Tapi santri nggak berkurang Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini benar nih Pak. Ada beberapa orang kiai ngomong ke saya begini, aduh Pak Kiai. Kami biasanya terima 100, sekarang terima cuma 20, 40. Padahal salah satu lembaga yang insya Allah yang kita harapkan dan bisa kita pastikan bicara soal agama di situ adalah salah satu adalah pondok pesantren. Benar enggak nih Pak? Benar ya? Maka tadi kita diingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini tugas kita yang pertama. Yang kedua, ini kan gak lama-lama. Hifzun nafs. Menjaga jiwa kita. Menjaga kita punya jiwa, kita punya diri. Ini sudah tahun 1448 Hijriah. Udah setahun kita nggak ketemu ya. Kemarin di Ahluda masih 1447 Hijriah. Udah 1 tahun nih. Usia kita semakin bertambah, betul. Terminal kematian kita Bapak Ibu sekalian semakin mendekat. Kematian itu tidak melihat abjad. Kalau melihat abjad, seperti saya sebut kemarin itu, Ustadz Salman lebih lama dari saya. Saya Mas Suril, Nandi, Salman, agak lama dikit itu. Kalau menurut abjad. Maksudnya apa? Kita bersyukur kepada Allah selama usia kita ini kita jaga kita punya diri, kita jaga kita punya nafs. Salah satu yang kita jaga nih, jagalah makanan, jagalah minuman, jagalah diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu artinya apa? Bahagian dari tugas kita hifzun nafs. Kita jaga ini punya diri. Maka ada yang disebut dengan mengaji kita itu apa namanya itu? Tazkiyatun nafs. Ada tazkiyah an-nafs, ada tazkiyah al-bi'ah al-ammah. Ada progresnya atau ada tugas kita menjaga kita punya diri, tazkiyatun nafs. Maka tadi kita salawatan, subhanallah, walhamdulillah, ada salawat, ada zikir. Itu bahagian dari tazkiyah an-nafs. Kita sucikan ini kita punya hati. Tapi yang paling berat lagi selain tazkiyatun nafsi adalah tazkiyah al-bi'ah al-ammah. Menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Tazkiyah al-bi'ah al-ammah. Menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Oleh sebab itu maka hari ini kita bertugas menjaga yang disebut dengan maqasid syariah. Yang ketiga, yang disebut dengan
hibzun nasab atau hibzun nasal, menjaga keturunan. Pak, itu istri yang menjadi istri kita sekarang itu pilihan kita atau Allah pilihkan sama kita? Nah, yang betul nih. Mungkin dulu nggak seperti itu yang kita harapkan. Benar nggak? Iya nggak? Bu, itu suami ibu itu suami yang ibu pilih atau Allah pilihkan untuk ibu? Yang benar. Dulu ibu berhayal suaminya itu ganteng, tingginya 190, badannya kekar, atletis. Benar gak? Tapi Allah pilihkan yang sekarang. Sampai ibu bilang, itu bapak lagi pergi kemana-mana, biarin diambil orang juga gak apa-apa. Iya tak? Tapi itulah yang kita syukuri itu. Kenapa? Orang tua kita dulu menjaga anaknya supaya keturunan yang bagus. Maknanya apa? Jaga pergaulanmu. Jangan lakukan sesuatu sebelum ada yang namanya pencoblosan masukkan kotak suara. Jangan kamu coblos dulu, nanti nggak sah suaranya. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya Ustadz ya, nanti kalau salah saya dilurusin nih. Seorang anak yang sudah perempuan yang hamil duluan kemudian dinikahkan, sahkah nikahnya? Sah. Cuman persoalannya bukan sahnya. Ntar anak itu bapaknya siapa? DNA-nya benar, betul. Tapi yang menentukan sah itu ayah atau tidak ayahnya adalah ketika akad dimulai kapan. Memang ada bulannya, berapa bulan gitu ya. Ini dijaga dalam Islam. Untuk menjaga itu apa? Pernikahan. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anakku wanita, jagalah dirimu sebaik-baik. Bapak Ibu, pergaulan zaman kita beda dengan pergaulan zaman sekarang. Kalau kita dulu duduk dekat sama perempuan rasanya takut sekali. Benar apa benar? Betul apa betul? Kalau sekarang jangan suruh dekat, mendekat. Nyosor Pak. Ini diingatin nih, hifzun nasab, jaga keturunan. Maka kalau saya nasihat perkawinan saya bilang begini. Tujuan sebuah pernikahan itu hidupmu menjadi ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau menikah kita, lihat saja anak itu kalau udah menikah berubah enggak ibadahnya kepada yang lebih bagus. Harusnya dengan pernikahan itu ibadahnya semakin bagus. Setuju? Yang kedua, dengan menikah itu hidupnya berkah. Maka sering saja ketika ada orang menikah, apa ucapan kita? Barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Betul? Berkah, berkah, berkah. Makanya ada yang sebut dengan nasi berkah. Pulang bawa satu tentengan sama Pak Ustadz, itu berkah. Satu keluarga makan, padahal sedikit. Betul ya? Maka sering saya sebut tantangan yang paling berat Bapak Ibu sekalian adalah tentengan. Semakin besar tentengannya, itu bisa merubah sesuatu dalam diri. Ini hifzun nasab. Yang ketiga adalah semakin ada pernikahan itu ibadahnya semakin bagus. Keberkahan hidupnya datang. Dan yang ketiga adalah di dunia dia bahagia. Insya Allah membawanya kepada jannatun na'im. Bu, bersyukurlah dengan suami ibu yang ada hari ini. Saya mau nanya ibu pilih suami yang ganteng tampan, punya uang banyak, atau suami biasa-biasa saja, uangnya nggak ada? Susah ibu menjawabnya. Ini benar nih.
Atau saya balik, kalau ibu punya suami ganteng, tampan, uangnya banyak, kira-kira ibu bersyukur apa bersabar? Bersyukur. Suami ibu ganteng, uangnya banyak, banyak perempuan mengidolakannya, kira-kira ibu bersyukur apa bersabar? Itu pasti kemana bapak pergi, ibu langsung telepon. Halo, assalamualaikum bang, ada di mana? Lagi ngaji. Pasti ibu nggak percaya tuh. Video call dong. Pak, jadi kalau ada istri setiap telepon mau video call, itu berarti kita ada sesuatu yang dicurigai sama istri. Ada mengalami hal yang sama? Kalau kami Ustadz nggak akan digituin, karena dia pasti tahu di musola. Ustadz Salman di mana? Ngaji. Iya bu ya. Meskipun di samping ngaji ada ustazah juga gitu kan. Bapak ibu sekalian, udah jam 6. Maka yang keempat adalah hifzul akal, pelihara ini akal. Maka pendidikan sangat diperlukan. Hari ini lagi liburan, betul ya? Saya yakin kita sudah memilih pendidikan untuk anak-anak kita, memilih pendidikan untuk cucu-cucu kita, betul? Jangan salah pilih. Saya lagi-lagi mengingatkan, pilihlah pendidikan yang menjamin akhlakul karimah anak. Itu insya Allah menjadi yang terbaik. Intelijensinya hebat. Saya punya seorang teman, ini cerita teman saya. Dia selalu muncul di televisi itu. Dia telepon saya. Ustaz, ya saya minta pendapat. Kenapa? Anak saya itu sudah 4 tahun di Mesir. Alhamdulillah. Terus sekarang dia sudah selesai S1-nya. Terus anak saya itu telepon saya, dia mau kuliah S2-nya ke Inggris. Terus saya minta pendapat antum. Saya sebenarnya kepengen anak saya S2-nya di Mesir juga. Saya kepengen sampai doktor di Mesir. Bagaimana pendapat ente? Saya bilang begini, anak ente itu sudah benar. Bayangin Pak, habis SD dia masuk pesantren. Ya toh, habis masuk pesantren, 6 tahun di situ sampai dia selesai ya. SD 6 tahun ya. Masuk ke Mesir. Yang dibolak-balik itu tetap Al-Quran hadis, fikih segala macam. Berarti dia mempelajari agama itu 6 tahun tambah 4, 10 tahun. Nah anak itu bilang begini, Abi, saya S2 kepengen ke Inggris. Nanya ke saya bilang anak ente itu udah benar. Kenapa? Kata dia. Dia harusnya sudah meninggalkan Mesir, berdakwah ke Inggris. Sambil dia kuliah, dia berdakwah ke Inggris. Ternyata di sana nggak sampai 1,5 tahun, dia udah selesai masternya. Begitu selesai masternya, ini cerita bapaknya ngomong lagi ke saya. Sekarang Ustadz, kata dia, anak saya minta S3-nya di Cina. Terus saya bilang, karena pengalaman kemarin Ustadz bolehkan, saya juga langsung bolehkan. Ya sekarang anaknya sedang S3 di Cina. Apa maknanya? Anak itu tafsir hadisnya sudah bagus. Agamanya hifdzuddinnya insya Allah terjaga. Tapi dia ingin menaikkan intelektualitasnya. Dia pengen belajar ekonomi syariah di Inggris. Ekonomi syariah dia dapat. Kemudian bahasa Inggris dia dapat. Kemudian ditanya ayahnya, kenapa pindah ke Inggris? Kenapa pindah ke Cina? Karena dia sebut, saya belajar agama di Mesir. Saya belajar ekonomi di Inggris. Sekarang saya belajar bagaimana cara mempraktekkan ekonomi. Itu adanya di Cina. Dan saya belajar bahasa Cina. Halo? Gitu Pak. Untuk ngalahin orang Cina, pelajari bahasa Cina Pak. Jadi Bapak kalau belanja satu toko, sini Bapak nawar. Ya toh? Ini toko mereka semua nih. Ini Bapak nawar di sini. Harga 50.000. Nanti nawar ke sini, dia sebut 70.000 itu. Nggak bisa kurang, enggak. Karena dikasih kode sama temannya di sini. Beda dengan kita. Itulah bedanya orang Melayu sebagai pedagang dengan mereka sebagai pedagang. Ada kode sandi mereka buat. Kompak sekali mereka. Maka nggak pernah dia bilang itu. Kalau kita kan rugilah. Kan kita nggak pernah itu. Kalau kita kan sebelum bisnis mulai syukuran duluan. Belum dimulai jualan, syukuran duluan Pak RT. Pak RW.
Jadi modal udah habis duluan, Pak. Kalau mereka udah untung pun ditanya, enggak ada syukuran, enggak, rugilah. Tetap rugi aja dia. Nih, yang terakhir, yang kelima adalah hifzud din, hifzun nafs, hifzun nasal, hifzul akal. Yang kelima adalah hifzul mal. Pelihara kita punya harta. Negeri ini punya kebijakan. Ekspor sekarang satu pintu. Kalau dulu ekspor kita itu dari Sumatera, sawit langsung. Batu bara dari Kalimantan langsung. Emas dari Irian langsung. Negara punya harta tapi diambil hasilnya oleh orang lain. Saya objektif, Pak. Kalau tidak salah, saya tidak mau salah. Kalau benar, saya dukung. Jadi kebijakan negara sekarang membuat ekspor satu pintu melalui yang disebut dengan Danantara DSI itu, menurut saya inilah komitmen kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 31, di mana seluruh harta kekayaan negeri harus dikembalikan kepada anak negeri. Gitu, Pak. Saya kalau objektif, saya bela. Kalau yang nggak benar ya kita kritisi. MBG misalnya. Ayo kan? Kasihan juga sih yang udah buka MBG baru dibuka besok udah tutup lagi. Modal tuh berapa banyak. Ya toh? Mungkin tidak ditutup, tapi disesuaikan. Yang udah biasa makan enak, masa dikasih makan enak lagi? Tuh kasih tuh makan enak. Nah, saudara kita yang terluar, yang terjauh, ibu hamil, itu boleh. Ini kita masih bersakit-sakit, mereka korupsi di mana-mana. Gimana? Nah, oleh sebab itu hifzud mal. Ayo kita jaga kita punya harta. Umat Islam bagaimana cara menjaga harta? Bukan dibangun tembok rumah tinggi-tinggi, kagak. Bukan dicari security semakin banyak, enggak. Terus keluarkan sedekahmu, keluarkan zakatmu. Itulah yang disebut dengan hifzul mal, menjaga kita punya harta. Inilah 5 hal yang menjadi tugas kita semuanya. Jadi siapapun kita, ini yang menjadi tugas kita. Jadi kalau ditanya kita, bagaimana dengan negeri? Apakah Anda menjadi pendukung sebuah negeri? Ya, ketika maqasid syariah itu masih dipertahankan oleh imam yang memimpinmu. Tapi ketika maqasid syariah sudah dilupakan, yuk kita luruskan. Itulah sekarang tugas kita semua. Saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir objektif. Jangan terpengaruh dengan media sosial yang kadang-kadang kurang sopan lah. Mengkritik itu silakanlah mengkritik, tapi santun dan sopan lah. Saya sebagai anak tidak akan berani ngomong macam-macam sama orang tua. Ada yang disebut dengan takriman wa ta'ziman. Sesalah apapun ayah kita anak muda, tidak boleh menyatakan kepada mereka kata-kata yang menyakitkan. Walaupun yang kita sebut itu menurut kita benar, tapi sampaikanlah dengan cara yang benar. Itulah Bapak Ibu sekalian sekarang kebablasan ya. Semua orang boleh bicara apa saja, semua orang boleh menghina apa saja, padahal sesungguhnya dengan cara yang tidak seperti itu pun bisa juga kita menyampaikan kepada orang lain. Sesungguhnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, insya Allah orang akan bisa lebih berubah. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam. Salam alaika Ahmad ya Habibi, Ahmad ya
أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام سلام عليك وبالله التوفيق والهداية وبه نستعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita selalu sehat walafiat, panjang umur, dan bisa selalu membersami kita untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kita lanjutkan yaitu sambutan pertama yaitu sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Hidayah. Untuk itu kepada Ustadz Nandi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Bali, pulangnya naik taksi. Anak yatim harus kita sayangi, karena itu anjuran Nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya, ceramah agamanya pada pagi hari ini, yaitu Kiai Haji Masyurul Khamis. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Ahmad Zarkasi SAG. Yang sama-sama kita hormati ada Ustadz Haji Sukirno, Ustadz Mahmud, Bapak RW 07 Bapak Suherman MS, para penasihat Majelis Ta'lim Arafah, diantaranya ada Pak Dr. Adias Saputra, Dr. Haji Idam, Ketua DMI Sering-Sering Sawah Bapak Ustadz Abdul Rojak, beserta stafnya, dan juga para ketua musola ataupun masjid yang ada di lingkungan RW 07 ataupun di sekitarnya yang hadir pada pagi hari ini, seluruh jamaah, ibu-ibu, tim hadro, adik-adik, undangan yatim dan duafa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, wabil khusus terkhusus nikmat iman wal Islam, nikmat syahadat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang mungkin kita tidak mampu menghitungnya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang istiqomah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya yang yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya atas nama pengurus TKM Mushola Al-Hidayah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, selamat datang di musola kami ini. Kami ucapkan juga terima kasih yang tak terhingga pada seluruh donatur, wabil khusus terkhusus ibu-ibu yang selalu istiqomah membantu para pejuang Mushola Al-Hidayah dengan ikhlas, memberikan hidangan yang terbaik untuk para tamu-tamu undangan jamuan Allah ini. Semoga apa-apa yang ibu telah berikan, baik tenaga, pikirannya ataupun materinya, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih pada para donatur yang selalu istiqomah membantu kegiatan-kegiatan di Mushola Al-Hidayah. Wabil khusus kegiatan pada pagi hari ini, santunan yatim dan duafa, serta kajian kuliah subuh Arafah. Semoga apa yang telah diberikan di Mushola Al-Hidayah ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga sedikit ada yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu nanti setelah
kajian selesai tidak ada salam-salaman karena ada hidangan sudah kami siapkan dan juga ada pasar bahagia berbagi sayur-sayuran untuk bisa dibawa pulang sebagai bekal tentengannya. Tadi seperti Kiai bilang, tentengan itu alhamdulillah selalu kita siapkan di Al Hidayah. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Jangan dilihat dari nilai sayurannya, tapi keikhlasan kita memberi menjadi harapan kita semuanya. Semoga orang-orang yang memberi di Al Hidayah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari tempat jamuan ataupun tutur kata bahasa kami yang kurang berkenan atas nama pengurus Mushola Hidayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami berikan. Dan juga kami nanti ada santunan yang akan diberikan simbolis saja, mungkin 5 anak yatim dan juga 5 duafa. Setelah kajian selesai nanti selebihnya bisa langsung menghubungi pengurus. Dan juga untuk sarapan pagi-pagi hari ini kita ada nasi kebuli ala ibu-ibu Al Hidayah. Alhamdulillah ibu-ibu Al Hidayah multi talenta, serba bisa, masak apa aja alhamdulillah. Jadi mungkin bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang perlu catering, insya Allah bisa ibu-ibu Al Hidayah. Dan juga kami ucapkan beribu terima kasih pada guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz yang senantiasa istiqomah membantu kami memakmurkan musola ini dengan membawa para santri-santrinya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, istiqomah, berkah rizkinya, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga semoga kita yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan keistiqomahan kita untuk terus kita meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tidak panjang kalam, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada seluruh donatur dan juga ibu-ibu tim hadroh yang telah mau mengisi pada pagi hari ini. Saya Ali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu mewakili atas nama Ketua Majelis Taklim Ahad Subuh Arafah. Untuk itu kepada Ustaz Tabroja kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para asatiz wal asatizah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat bil khusus. Sama-sama kita muliakan para guru kita. Di antaranya adalah Mukarram Dr. Kiai Haji Maskaril Qamis SHMH, matanallah bikulli hayati wa nafa'ana bi barakati ulumi, amin. Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Salman Al-Farisi Al-Hafiz, alhamdulillah ini beliau kalau kita lihat di Bang Didin selalu aktif ya di Al Hidayah, alhamdulillah menghidupkan Mushola Al Hidayah Keterangan. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan tentunya pesantrennya lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua RW 07 Bapak Suherman MS, pembina dan penasehat Majelis Taklim Arafah Dr. Haji Adi Saputra dan Dr. Andes Muhammad Jidam MKK, Ketua TKM Mushola Al Hidayah Ustadz Nandi,
Mukarram Ustaz Ahmad Jarkasi SAG. Alhamdulillah kita ada tamu dari Jalan Delima 1, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Akbar. Mukarram Ustaz Ajruyuddin MPD. Jazakumullah, terima kasih Ustaz udah ditengokin ya. Orang tua kita Ustaz Haji Sukirno dan para hadirin jamaah sekalian, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Habis waktunya sampai jam 8 urusannya. Mewakili daripada Ketua Majelis Taklim Arafah Ustaz Haji Wiguna Sarjana Hukum. Beliau masih dalam keadaan pemulihan kesehatan. Kemarin sempat dirawat di Rumah Sakit Andika. Kita doakan mudah-mudahan cepat dikembalikan kesehatannya dan bisa berkumpul lagi di bersama-sama kita tentunya. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu banyak. Kita orang-orang yang beruntung pada pagi hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu guru-guru kita. Bil khusus nih guru kita Mas Kiai Haji Masruril Khamis. Kita punya orang hebat di kampung kita, Pak. Susah banget ditangkapnya ya. Terbang terus jauh ya. Jadi kita bingung juga nih. Mudah-mudahan beliau selalu ada di di RW 07 ya untuk membimbing kita. Permasalahan yang ada di lingkungan kita sebetulnya masalah wakaf segala macam. Ini beliau ada semua di sini. Di Kiai Masruril Khamis. Tapi beliau juga punya tugas banyak, jadi makanya susah ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat terus Kiai ya mengurusi umat. Dan tentunya terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga kepada pengurus Mushola Al-Hidayah. Talim kita pada pagi hari ini memang nuansanya beda. Hari ini adalah ada santunan yatim. Mudah-mudahan para donatur yatim diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di bulan Muharram itu di mana-mana santunan yatim ya di bulan Muharram. Tapi bukan hanya yatimnya lebaran doang di bulan Muharram doang kesantunan, kasihan juga tuh yatim setahun sekali ya. Dipikirkan juga setiap harinya bagaimana yatimnya bisa jajan sekolah apa enggak, bisa makan apa enggak. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan Mushola Al-Hidayah bisa menyantuni anak yatimnya bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali, ataupun khusus lagi setiap ahad ya. Kalau di Masjid Al-Mu'awanah sudah ada tuh sebulan sekali ya. Baitul Muslimin juga setiap sebulan sekali. Alhamdulillah Baitul Muslimin dari 12 anak sekarang 35. Karena saya menyantuni sampai dengan SMA selesai, ya ganti lagi yang baru. Sekarang nih alhamdulillah sudah tinggal 5 anak yatim yang ada di RT 9. Ya. Kurang kalau besok yang meninggal anaknya 10 ya nambah jadi 15 lagi. Gitu ya. Tapi berkah, mudah-mudahan kita berkah mengurusin anak yatim. Terima kasih semua kepada Bapak sekalian yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dan tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan khilafat. Dan sebelum diakhiri mungkin nanti susunan acaranya ada hadroh ya ibu-ibu. Nah sebelum kita tutup tentunya mohon kepada Bapak sekalian mari kita bantu kegiatan Majelis Taklim ini dengan memberikan sedikit infak untuk Majelis Taklim Arafah. Kita bersalawat Allahumma sholli lima ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi
سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan kiranya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit informasi untuk pengurus mushola masjid dan mushola di lingkungan RW 7. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk LPG alhamdulillah sudah kami serahkan, tinggal nunggu besok di bulan Juli insya Allah akan cair lagi botinya ya, biar pada seger cair ya. Jadi alhamdulillah terima kasih nih untuk lingkungan RW 7 semuanya alhamdulillah LPG-nya selesai ya, diterima semalam dan mudah-mudahan di bulan Juli cair. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup mohon keikhlasan, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Ketua Majelis Arafah yang dalam pemulihan kesehatannya Ustaz Rahmat Aji Wiguna SH. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kemudian dikembalikan kesehatannya dan bisa aktivitas kembali, dan juga keluarga kita yang saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Kita nggak tahu segini banyak daripada jamaah ada yang kurang sehat, kita nggak tahu. Mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Al-hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti penampilan dari tim hadroh ibu-ibu Mushola Al Hidayah. Untuk itu kepada tim hadroh